Bikin meja kerja di rumah kayak gini nggak nyampe 10 juta rupiah, udah dapat laptop, monitor, mouse keyboard, speaker, dan webcam. Masa? Oke, so, yes, kalian bisa lihat di belakang. Jadi memang tadi seperti yang gue bilang, totalnya ini guys, semua yang ada di atas meja ini adalah 10 juta rupiah, nggak nyampe. Jadi ada kembalian kayak sekitar 1000 atau 2000 gitu. So, yes, kita akan hitung bareng-bareng. Mulai dari yang pertama, pusat daripada keseluruhan setup ini yaitu laptopnya. Yes, kalau kalian bisa lihat laptop yang warna merah, mungkin udah tahu laptop apa. Ini adalah laptop yang kita udah review juga, barusan di review sama Daniel, yaitu Infinix InBook X1 yang varian i3 atau varian termurahnya. Sebenarnya kita itu beli laptop ini kemarin harganya itu adalah 6,15 juta rupiah, atau kalau harga flash sale itu sebenarnya sekitar 5,4, 5,5, gue agak lupa, tapi gue belinya kemarin segitu, dan sekarang harganya udah balik normal sekitar 6,5 juta rupiah. Tapi gue akan pakai harga yang gue belinya aja, yaitu 6,15 juta rupiah sebagai harga buat hitungan bareng ya, jadi gue nggak nyontek sama, nggak cheating lah istilahnya. Nah, laptop ini sendiri secara overall menurut gue memberikan value to performance atau value for money yang paling oke banget lah di kelasnya saat ini. Harga 6 jutaan kalian dapat prosesor i3, dapat build quality, semua bahannya metal, dan yang paling keren menurut gua adalah portnya ini udah lengkap banget guys. Kalian dapat port USB Type-C, itu ada 2 buat bisa jadi ke monitor, bisa buat charging juga, plus ada juga DC input masih buat ngecas. Nah, sekarang sih gua pakai itu USB Type-C aja. Dan sebenarnya kalau kalian pengen bikin ini simple, itu bisa nanti pakai USB-C dongle, which nanti gua akan bahas di belakang. Tapi sekarang yang dipakai adalah semua port, jadi pakai port HDMI ke arah monitor, dan juga ada port USB 1 itu untuk webcam, ada port USB-C untuk charging, juga ada 1 buah di bagian kanan itu untuk si mouse dan keyboardnya USB port, plus ada 1 lagi 3,5 mm buat speaker. Jadi udah semua bisa, nggak perlu pakai dongle, tapi kalau memang pengen simple bisa pakai dongle. Yes, itu tadi yang pertama adalah laptopnya si Infinix InBook X1. Nah, sekarang kita beralih ke monitor. Jadi monitor yang ada di belakang ini adalah monitor dari Xiaomi, yaitu Mi Monitor One. Ini adalah monitor terbaru yang dirilis oleh Xiaomi Indonesia beberapa waktu kemarin, kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, dengan harga ini, harganya 2 juta rupiah kembali 1000 pas gue beli itu flash sale. Sekarang udah naik 100.000 jadi 2099. Jadi kalau kita total sama laptop masih oke ya, masih ada budget, masih ada gap sampai 10 juta yang cukup banyak buat beli yang lain. Nanti kita akan bahas juga. Nah, setelah kita bahas monitornya dulu, ini monitor ukurannya 23,8 inci, dibuletin jadi 24 inci aja, resolusi Full HD, refresh rate-nya 75 Hz, dan dia punya sRGB yang cukup oke sampai 97-96% gitu lah. Jadi buat dipakai, akurasi warnanya masih tergolong enak di mata, dan dari segi panelnya sendiri gue suka sih pakainya, gue nyaman di mata gue, dan dia itu juga punya sertifikasi TUV Rainland. Jadi color blue light-nya itu agak minim dibandingkan sama yang nggak pakai sertifikasi tersebut, menurut kayaknya gitu. Dan buat penggunaan di rumah ya pastinya jadi lebih enak kalau kalian punya monitor yang lebih gede. Nah, sekarang sendiri di pasaran memang cukup banyak monitor 24 inci yang harganya di rentang harga segitu 2 jutaan. Tetapi kenapa gue pilih Xiaomi? Pertama karena dari segi desain dia yang terlihat modern, terlihat minimalis banget, terlihat simple. Tetapi memang harus dicatat juga, pertama dia itu nggak ada VESA mount. Jadi kalau kalian pengen wall mount nanti, pengen kalian upgrade di kemudian hari, kalian nggak bisa. Terus kabel manajemennya juga nggak ada, tapi gue sendiri gue agak akal-akalin sedikit guys, jadi di kamera nggak gitu kelihatan kabel, dengan ngiket kayak velcro di bagian leg-nya tadi. Kelihatannya sekarang simple banget, minimalis, nggak kelihatan kabel sama sekali. Tapi overall menurut gue di harga 2 juta ini penawaran yang oke banget guys. Monitor ini punya layar yang bagus, desain yang oke, minimalis, clean, nggak ada logo Xiaomi kecuali kalian lihat ke belakang. Yes, itu tadi untuk yang kedua, jadi monitor Xiaomi 23,8 inci Mi One C monitor. Aduh, susah banget namanya. So ya sih tadi monitornya Mi Monitor One C, semua link yang akan gue bahas di video kali ini akan ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sebelum kita lanjut ke produk berikutnya, sebelum kita bahas tentang peripherals yang ada di meja, gue mau nyampein pesan-pesan sponsor dari Logitech. Thank you Logitech yang udah sponsorin video hari ini. Buat kalian yang lagi work from home atau school from home, Logitech ini punya berbagai produk penunjang aktivitas tersebut seperti keyboard, mouse, webcam, dan masih banyak lagi. Mulai dari yang harganya affordable hingga yang harganya premium sekalipun, itu juga pastinya kualitasnya produknya sangat-sangat terjamin. Gua dan tim Best Innotech juga semua menggunakan produk Logitech sehari-hari, dan kita sangat-sangat rekomend karena Logitech itu nggak pernah ngecewain sama sekali. So, make sure kalian cek link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk ngecekin promo-promo terbaru dari Logitech Indonesia. Sambil abis ini gue juga akan rekomendasiin guys produk Logitech yang akan kita pakai di setup keren di belakang ini. Let's go!
Yes, dan sekarang kita masuk ke bagian peripherals, di mana ini semuanya mostly gua pakai dari Logitech, karena Logitech sendiri emang gua udah pakai lama banget dan semuanya rata-rata produknya super duper awet. Kita mulai dari keyboard dan juga mouse. Ini adalah satu buah set keyboard dan mouse dari Logitech dengan kode MK295. Ini adalah mouse dan keyboard wireless dengan teknologi namanya Silent Touch, di mana kalau kalian pakai ini ketik ya, terutama yang di rumah ya, ini tuh nggak berisik sama sekali ya, sesuai dengan namanya ya, silent touch gitu kan. Jadi kalau di rumah mungkin ada keluarga atau ada anak kadang-kadang yang tidur, yang nggak mau berisik, ini bisa jadi alternatif yang oke banget. Dan jangan beli mechanical keyboard karena pasti berisik banget. Dan ini juga menurut gue setelah gue pakai enak banget, dia ada media button di bagian atasnya, ini bisa buat volume up and down, bisa buat email, bisa buat volume PC, dan juga bisa buat kalkulator kalau ditekan. Tuh. Jadi ditekan kalkulator sekali langsung keluar, ada yang gede bahkan. Ini di Windows 11 by the way. Dan untuk mouse-nya sendiri juga enak banget, mouse-nya sendiri juga nggak ada bunyinya guys kalau diklik. Tuh, jadi bener-bener silent semua. Jadi buat kalian yang pengen mencari peripherals dengan silent, yang nggak berisik tapi enak dipakai juga, udah full size, Logitech MK295 jawabannya. Dan ini juga harganya super affordable. Kemarin gue beli ini sekitar Rp350.000. Dan ini gue udah pakai cukup lama sebenarnya, dari mungkin udah 3-4 bulan. Dan sekarang juga dipakai sama tim, buat dipakai sama-sama. Jadi enak banget biar nggak berisik ketika lagi syuting. Mau dipakai juga nggak gitu kedengeran. Oke? Lanjut ke berikutnya adalah webcam. Yes, webcam yang ada di atas dari monitor. Ini adalah Logitech C270. Gue pernah bikin videonya waktu itu, gue compare sama webcam yang abal-abal, merek nggak jelas. Dan kalian bisa cek sendiri hasilnya. Memang kalau webcam Logitech ini adalah yang paling murah sebenarnya guys. Waktu itu gue beli agak mahal, tapi sekarang udah harganya udah mulai turun sekitar Rp350.000 juga. Jadi kalau dihitung-hitung belum nyampe ke budgetnya. Dikit lagi nyampe budgetnya. Dan webcam ini sendiri oke banget, karena kalian selain bisa ada webcam, dia juga ada mikrofon di bagian depannya. Jadi kalau kalian pakai buat video call gitu masih lumayan ngebantu. Ada mikrofon, kalian nggak perlu ada mic lagi dipasang di mana-mana. Tapi memang kalau untuk butuh yang lebih jelas baru perlu pasang mic. Tapi seadanya kayak gini aja udah oke banget. Dan ini jauh mengimprove webcam daripada si laptop Infinix ini, karena laptop Infinix ini punya webcamnya selain burik, dia tuh ada suara noise kayak nit 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 gitu guys di background yang mengganggu. Kalau kalian udah nonton reviewnya pasti udah bisa ngecek hasilnya, ada noise yang agak aneh gitu. Tapi ya setelah pakai webcam ini nggak ada noise itu lagi, dan kita bisa ya video call dengan tenang tanpa ada noise yang mengganggu. Oke, ini dia untuk hasil webcam dari Infinix laptopnya. Jadi kalian bisa lihat bedanya, berasa banget noise-nya parah di sini. Dan juga ada kayak audionya, kalau kalian bisa dengar ada nit 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 nit, itu yang lumayan mengganggu dari laptop ini sebenarnya. Makanya gue sangat merekomen untuk kalian menggunakan webcam eksternal untuk kalian pakai bisa buat video call. Oke, jadi ini dia untuk kualitas dari webcam Logitech C270. Kalian bisa lihat kualitas gambarnya memang jauh lebih oke dibandingkan sama yang tadi. Dan ini juga udah ada mikrofon ya, jadi kalian nggak perlu lagi pakai mikrofon tambahan. Cukup langsung aja bikin setup kayak gini, tinggal taruh aja webcamnya di atas monitor dan kalian bisa langsung video call tanpa perlu ada tambahan-tambahan lagi. Dan ini juga kualitas gambarnya jauh lebih improve. Cuma memang gambarnya lebih crop aja sih dibandingkan sama webcam bawaan laptop. Cuma kualitas webcam bawaan laptop Infinix ini juga kurang banget. Oke, sip. Oke, nah setelah webcam, peripherals berikutnya adalah speaker. Nah di speaker di bagian bawah ini, again mungkin teman-teman juga kalau udah sering nonton setup tournya kita, gue sering banget pakai speaker ini karena speaker ini emang speaker yang paling gue percayakan di harga yang sangat affordable. Rp150.000, Logitech Z120. Ini wah gila sih, kalau kalian taruh di meja juga selain dia estetik minimalis ya, speaker ini oke banget karena dia membantu biar monitornya nggak wobble guys. Tuh. Wobble monitornya berkurang, sedangkan kalau kita majuin speakernya ya, tuh, wobble monitornya lebih kelihatan lagi. Jadi fungsinya ganda, selain sebagai speaker juga ini sebagai ganjelan si monitor biar nggak terlalu goyang, dan suaranya juga buat harganya ini udah nggak ada lawan lah. Dan juga dia tuh di power menggunakan USB, jadi kalian cukup colokin aja ke USB laptop atau ke USB charger, colok ke power strip yang atau kecolokan di bawah aja. Jadi udah lebih dari cukup, dan suaranya ya udah oke lah. Ya, itu tadi nomor 5. Jadi udah peripheral sudah kita bahas semua dari Logitech, semua harganya affordable. Terakhir, karena kita ada budget kurang lebih sisa 1 juta ya. 1 jutanya gue beliin buat apa? Gue beliin buat kursi. Yes, kursi yang kita pakai sini adalah kursi dari Funtech dengan kode office chair-nya OCA258 kalau nggak salah gitu ya. Jadi
Ini adalah feature yang gua tuh kemarin dari kemarin nggak tahu kenapa sering banget lihat ini di marketplace dan gua penasaran, akhirnya gua beli. Dan ini juga ternyata lumayan oke lah buat harganya. Jadi kalian datang dalam posisi belum diinstal, jadi kalian mesti pasang sendiri semua. Itu terus kalian dapat headrest plus di bagian belakangnya ini ada kayak penggantung jaket. Jadi kalau kalian yang suka pakai jaket bisa digantungin di belakang, nggak digantungin di headrestnya. Nah ini sendiri posisinya buat gua cukup enak. Cuma sayangnya adalah di bagian belakangnya ini dia nggak ada buat ngelok guys. Jadi kalau kalian nyender tuh bawaannya kayak pengen nyantai ke belakang terus, nggak bisa kayak posisi duduk berdiri kayak gini. Tapi dia juga ada lumbar support di bagian sininya walaupun nggak adjustable. But again for the price ya udah feature wise udah cukup oke lah. Plus satu lagi yang agak kurang itu adalah di bagian armrestnya, di mana ini armrestnya nggak bisa di adjustable, jadi benar-benar kunci. Saran dari gua sih kalau ada budget lebih bisa beli ada kayak iketan gitu guys, ada adapter busa buat si armrest biar armrestnya sedikit lebih tinggi dan juga lebih empuk karena dikasihin busa gitu tuh sekitar 130 ribuan kalau nggak salah. Nanti gua juga taruh linknya aja di bawah. Tapi ini sendiri kursinya harganya adalah 999 ribu rupiah. Jadi kalau kita totalin pas banget guys. Ini semua ya, laptop, monitor, speaker, keyboard, dan juga webcam plus kursi itu totalnya 9.998.000 rupiah. Nah, kalau kalian pengen nambahin, gue ada beberapa list tambahan sih yang menurut gue wajib kalau kalian ada budget lebih. Pertama adalah dari segi deskmat, yaitu ini ada deskmat dari Pressplay. Ini namanya Pressplay Ventus. Ini adalah deskmat terbaru mereka, tapi yang dikhususkan sebenarnya buat gaming. Tapi setelah gue pakai ini enak banget karena apa? Karena ini tebel guys. Jadi empuk banget. Nah, ketika ditaruh di meja gini, ini juga mencakup lebar yang cukup luas. Ini lebarnya kalau nggak salah sekitar 90 cm dan tingginya sekitar 30 cm. Jadi buat kalian taruh tangan ini enak banget, bakalan nyaman banget buat dipakai jangka panjang. Plus kalau kalian juga suka gaming, ini bakal jadi deskmat yang oke banget di harga yang super affordable. Ini baru launching di harga Rp189.000 untuk promonya, tapi harga normalnya sekitar Rp219.000. Nanti cek aja di bawah juga linknya. Plus satu lagi terakhir sebelum gua, ada dua item lagi. Yang pertama adalah ini dia lampu monitor Baseus. Ini yang gua pakai sebenarnya model lama, sekarang udah nggak ada lagi yang model ini yang model putar. Sekarang model touchscreen gitu guys kalau gua cek di pasaran. Dan ini juga menurut gua sangat recommended karena ya posisinya kalau di meja sekarang nggak ada lighting. Ini karena kebetulan gua ada lighting aja di samping, tapi ini gua nggak termasuk ya karena yang gua hitung kan semuanya yang di atas meja. Nah ini di atas monitor bisa taruh webcam juga di atasnya jadi masih aman. Ini bisa menerangi meja secara keseluruhan guys. Jadi sangat highly recommend. Plus kalau kalian lagi kayak live streaming atau lagi video call gitu, lampunya bisa kalian angkat dikit buat nyinarin ke arah muka. Cukup oke sih, nanti gue sambil tunjukin sampel bersama webcamnya aja kalau kalian pengen cek. Dan yang terakhir mungkin kalau kalian pengen bikin simple, gue akan rekomend kalian sebuah USB-C hub yang gue pernah pakai buat iPad Pro gue. Ini USB-C hub dari Baseus. Itu lengkap portnya, jadi kalian ada port HDMI, ada port USB, ada port 3,5 mm headphone jack. Jadi kalian bisa pakai aja, tinggal colok satu kabel ke laptop ini dan itu udah include semua. Jadi yang kabel yang ke laptopnya cuma si USB-C aja. Dan dengan posisi kayak gini sebenarnya laptop ini juga oke banget. Kalian bisa pakai dalam posisi terbuka, atau kalau kalian pengen posisi tertutup itu juga bisa ditaruh di bagian kanan. Kalau terbuka di bagian kiri sih bagusnya setelah gua cek. Kalian bisa cek di shot lengkapnya juga. Oke, so I think that's it guys. Itu tadi untuk video setup work from home cakep under 10 juta rupiah aja. Gila ya, sekarang 10 juta udah bisa dapat semua kayak gini. Udah usable banget buat kerja, buat belajar. Yang bisa dibilang ya enak kerjanya, termotivasi juga karena setup kerja kita juga bagus kayak gini di rumah. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Gimana pendapat kalian tentang ini? Kira-kira apa yang bisa ditambahin? Apa yang kalian pengen tambahin? Atau apa yang pengen kalian kurangin? Bisa ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Semua link produk juga udah ada di kolom deskripsi, jadi cek aja semua di sana. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Besti Tech YouTube channel. Udah mau 500.000 guys, dikit lagi. Kayaknya sekitar 4.000 ya, 5.000 lagi ya. Oke, jangan lupa klik subscribe, hidupin loncengnya. Dan itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, tetap pakai masker. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.